Hari ini kita kedatangan tamu ya, yang muda, berprestasi ya, jago banget jualannya ya, buku-bukunya beliau penulis juga ya, dan buku-bukunya juga laris manis ya, PO-nya tuh meledak ya, habis-habisan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini di bookingnya harus sebulan sebelumnya nih. Aduh. Kesibukan sekarang apa nih? Ya sibuknya ngurusin tim sih rata-rata, Bun. Mau Iya. tahu dong kenapa alasan pertama? Asma sih udah tahu ya, coba kan yang lain nggak tahu nih gitu ya. Kenapa sih tiba-tiba menulis? Pertama kali menulis alasannya apa? Kalau dulu nulis alasannya karena utang. Karena utangnya. Ini buat teman-teman yang belum tahu ya, Dewa ini pernah dapat 1 buku miliar. pertama saya itu kan sebenarnya adalah judulnya tuh How to Get the Future ya. How to Get the Future tuh ditulis mandiri gara-gara rumah waktu itu di Sukabumi ini kan. Ternyata yaudahlah saya nulis buku aja. Jadi itu buku gitu ya, walaupun banyak catatan lah evaluasian, tapi ternyata rame gitu ya, dan bisa nutupin utang waktu itu yang saya minjem ke teman-teman tuh. Buku kedua ini saya nulis lagi, udah diem aja. Sampai kena utang lagi. Nah sampai kena utang lagi baru nulis lagi. Makanya niatnya gak bener dulu. Tapi berarti buat teman-teman untuk solusi bisa dong ya. Bisa apalagi ada aplikasi KBM App gitu kan. Bedanya dulu gitu ya, tantangan dulu dan sekarang nih, kalau menurut Dewa apa nih bagi teman-teman penulis nih? Wah itu gila sih, apalagi ngelihat dashboard teman-teman ya, dalam artian dari segi bagi hasil yang didapat, potensi prestasinya juga di KBM App kan, untuk mendapatkan sebegitunya tuh kalau misalkan dulu di dunia penulisan itu cukup lama yang mendapatkannya. Mungkin yang bakal merasakan langsung mungkin Bunda Asma sama Pak Isa gitu, yang memang nulisnya basicnya konvensional. Gitu. Kalau saya kan dulu nulisnya ini, publishing ya. Jadi ketika pun royalti saya itu kecil, saya masih dapat bagi hasil dari perusahaan gitu. Itu. Atau dan gini, kalau saya triknya dulu adalah menjual produk mahal. Makanya buku ketiga saya itu harganya 200.000. Buku ketiga keempat 200.000, 250.000, 300.000, 420.000. Nah, gue gak mau dapat kecil doang nih gitu. Tapi kan kalau sekarang sangat-sangat mungkin dapat besar dengan fasilitas yang diberikan oleh KBM Apps gitu. Jadi luar biasa sih peluangnya tuh, bukan dan bahkan nggak pakai modal gitu ya. Benar, setuju. Tinggal kemauan aja ini mah. Ya Dewa, tapi kan gini ya, kayak sekarang nih kesibukan kan luar biasa gitu ya. Terus kalau sekarang menyempatkan menulisnya itu gimana caranya? Oke, ini tentang mindsetnya dulu nih. Iya, benar. Jadi banyak yang nanya juga ya, banyak yang nanya terutama keseluruhan gitu. Bagaimana Kang Dewa gitu ya, nulis sejauh ini alhamdulillah saya udah 22 buku dengan tetap juga menjalankan 41 brand usaha, 46 unit bisnis, menang kontes 28 kali, aktif di sosial media gitu. Itu kan kalau ngelihatnya tuh gila, wah lu ya. Ini tentang apanya? Masalah waktu, produktivitas ataupun waktu gitu ya. Sebenarnya nggak ada orang tuh nggak ada waktu. Sebenarnya nggak ada yang kayak begitu. Yang ada itu adalah nggak dianggap penting. Misalkan, kamu nggak ada waktu nulis, kamu nggak nganggap penulis itu penting. Ya, nah muncul pertanyaan, kenapa menulis menjadi penting kan? Nah ini makanya perlu teman-teman temukan big why-nya. Ini materi yang selalu ditekankan sama Bunda Asma juga, saya yakin, dan teman-teman. Saya itu ada fase di mana 1 tahun nggak nulis loh Pak. 1 tahun tuh nggak nulis saya.
fase di mana hutang udah beres, Mbak. Oh gitu, udah nyaman nih, udah selesai. Hutang 7,7 M udah beres. Dia aja nganggur gini gue. Kan dulu niatnya beresin utang, kan utang udah beres. Udah beres kan. Nah, makanya kenapa niat itu penting. Akhirnya dari situ saya mulai ubah lagi niatnya bahwa nulis bukan tentang saya beresin utang aja gitu kan. Bagaimana saya meninggalkan jejak di kehidupan. Maka dalam kehidupan DWK Prayoga gitu ya, kalau misalkan kemarin saya dikasih surprise sama tim saya di Bandung pada saat milad tanggal 24 April di usia 30, saya cerita ke mereka bahwa saya itu sekarang di titik di mana saya gak ada dream kayak dulu gitu. Dulu tuh usia 20-30 tuh kayak punya dream bikin A, bikin B, bikin C, bikin D gitu ya. Sekarang tuh pokoknya gue gak mau ya, gak ada nafsu ke sana gitu. Tapi semakin gak nafsu justru semakin malah produktif. Nah, orang nanya loh, apa yang membuat kamu akhirnya bergerak terus, Wak? Bisa menciptakan karya, konten, nulis buku, bikin bisnis, kolaborasi ekstrim gitu kan. Nah, di situ saya jelasin bahwa saya sekarang udah berada di fase yang keempat ibaratnya. Kalau saya simpulkan kan mungkin ke teman-teman KBMF yang mungkin belum pernah dengar cerita ini, kehidupan itu minimal kalau saya melihatnya ada melewati 4 fase gitu ya. Fase pertama adalah fase mengejar uang, money. Jadi kita nulis karena duit. Misalkan teman-teman sekarang menulis di KBMF katakanlah demi mendapatkan uang. Sekali lagi itu tidak salah. Itu tidak salah. Sama seperti ketika saya nulis untuk mendapatkan uang beresin utang, gak jadi salah gitu ya. Nah, ketika itu fasenya adalah pokoknya nulis apapun, nulis ngisi training, bisnis, dagang, jualan demi duit. Kadang kita ngelakuin sesuatu itu saya nggak suka gitu. By the way, nulis itu sebenarnya saya pribadi nggak terlalu suka sebenarnya. Sampai akhirnya saya tersadarkan sama kawan saya, sama tim saya, sama orang-orang terdekat saya bahwa wah tulisan lu bagus Wak gitu kan. Tulisan lu tuh kok banyak efek jeleknya gitu. Gua baca tulisan lu jadi kayak sadar gitu. Nah di situ saya apaan gitu doang kok gitu. Nah saya buka assessment, talent mapping, DISC dan segala macam. Saya cek ternyata bakat nulisnya lumayan tinggi, komunikasinya nomor 2 gitu, dari 34 bakat gitu. Wow, artinya kalau saya melihatnya ini adalah sebuah gift dari Allah gitu ya, bahwa Dewa Eka Prayoga kamu ditakdirkan hidup, salah satu misinya adalah untuk bisa mengkomunikasikan ide kamu ke orang lain. Entah itu dakwah, syiar dan segala macam ya, lewat tulisan ataupun lewat kata-kata. Nah, kalau saya tidak peka terhadap misi yang Allah kasih ini, artinya kan saya tidak mensyukuri apa yang Allah kasih. Sementara kita kalau bicara masalah tentang dalil Al-Quran gitu ya, bahwa kita diciptakan sangat-sangat sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim gitu. Oh, aku sempurna banget. Aku udah ada bakat nulis. Kalau nggak dipakai saya. Nah, tapi jujur waktu itu saya nggak suka gitu. Saya lebih suka ngomong begini, saya lebih suka bisnis daripada nulis. Tapi lagi-lagi kalau saya sering bilang, kalau kita hanya mengerjakan apa yang kita suka, kita egois. Ya, maka orang-orang bilang sering kali bilangnya push your limit gitu kan. Kamu ada kalanya melakukan apa yang kamu nggak suka gitu. Nah, di titik mana itu teman-teman, saya waktu itu nulis itu saya benar-benar ngejarnya adalah pengen utang lunasnya, bukan pengen ini dibaca dan segala macam. Itu adalah bagian dari strategi supaya bisa lunas gitu loh. Nah, fase saya waktu itu adalah fase money, ngejar duit dan bener dapat utang beres gitu ya. Bahkan saya pernah dapat royalti besar banget lah ibaratnya. Apalagi kalau udah ikutan jualannya wah gila banget gitu. Nah, sampai akhirnya saya sadar bahwa apa yang saya lakukan itu egois gitu. Seringkali saya nggak melakukan apa yang saya suka. Yang saya suka apa nih gitu ya. Oh, saya suka ketemu orang, saya suka bikin bisnis, saya suka bantu orang dan segala macam. Akhirnya level saya naik secara level, ini leveling fasenya ya, versi saya pribadi. Jadi hobi, ngelakuin sesuatu demi apapun yang saya suka. Maka gimana supaya nulis jadi saya suka? Saya harus menanamkan why yang kuat. Maka ketika itu, semenjak itu, saya komitmen sama diri saya sendiri gitu ya. Ketika di legacy, terutama masa nanti di bagian akhir, nulis buku saya sekarang udah setiap buku udah disalurkan ke yayasan ataupun pondok. Buku ini saya salurkan pondok ini, buku ini sini. Jadi saya nggak ngejar lagi royaltinya. Saya nulis murni pure berbagi aja. Nah, ini fase yang kedua, fase money pindah ke hobi. Pokoknya saya hobi aja, hobi nulis gitu, hobi bisnis. Nah, sampai akhirnya kadang kita tuh mungkin juga Bunda rasakan, kalau mungkin teman-teman juga rasakan, kadang kita tuh kayak ngelakuin sesuatu yang kita suka doang, tapi kita lupa sama keluarga sendiri gitu. Ya, saya punya istri Teh Wiwin gitu kan, punya anak juga gitu. Ayo ya main gitu kan, ayo ya couple time. Kok gue gak ada waktu ya? Apalagi di sini Kang Tendi tahu lah, kalau Tendi tahu saya workaholic banget gitu. Sama lah kayak teman-teman yang juga workaholic gitu. Aduh ini kok kayaknya katanya berjuang demi keluarga gitu, tapi kok nggak ada waktu ya. Nah akhirnya di situ saya mulai mengubah prioritas hidup saya, bisnis dari rumah, segala macam dari rumah, keluarga yang utama. Kalau ada 2 kepentingan berbentrok, langsung saya keluarga yang utama dan segala macam. Jadi pastinya mulai berubah
berubah ke family. Apapun yang dilakukan bukan tentang hobi pribadi tapi tentang keluarga. Di titik ini saya banyak ketemu pengusaha terutama dan juga penulis, saya yakin juga gitu ya, berhenti di titik family. Seakan-akan bahwa udah cukup gitu ya untuk dapat penghasilan royalti katakanlah atau bagi hasil setiap bulan 10 juta 20 juta kayaknya udah lebih dari cukup gitu. Dia gak berusaha untuk lebih, go extra mile ataupun push the limit. Nah, sampai masuk ke level yang keempat, fase yang keempat, fase legacy. Apa itu? Bagaimana kita hidup bukan cuma sekedar hidup di muka bumi ini, bukan untuk keluarga saja. Ada misi pengen bermanfaat buat banyak orang. Nah, di titik ini benar-benar membuat saya akhirnya jadi unlimited gitu. Jadi kalau ibaratnya dapat penghasilan berapa ya, kadang istri cuma dapat berapa, anak udah beres, orang tua, mertua, keluarga besar beres. Ini duit apalagi nih gitu. Di titik inilah kenapa ini saya terus nulis, teman-teman. Karena semakin banyak saya menulis, semakin saya mendapatkan banyak uang kalau dari segi royalti. Semakin saya banyak mendapatkan uang, semakin banyak pondok, yayasan, masjid, panti, dan orang-orang yang saya bantu. Itu dari segi nulis. Belum bisnis. Bisnis makin kesini saya makin lepas tuh. Billionaire Store 100% saham saya wakafkan gitu ya. Billionaire Cost perlahan gitu kan. Saya harapannya dari 26 unit usaha saya sekarang, 41 brand, perlahan mulai saya lepas. Jadi dulu nulis itu, kalau nulis mimpi, ya mungkin teman-teman nulis mimpi, saya ingin punya mobil, punya rumah, punya gitu ya. Saya kemarin di titik 30 tahun, tulisan katanya itu bukan punya, lepas loh. Melepas saham Billionaire Store, melepas royalti ini, melepas gitu. Apa yang mendasari saya akhirnya bisa bergerak tadi ya, produktif dan tidak terstop, tidak terhentikan, karena pengen bermanfaat buat banyak orang. Dan itu benar-benar di bulan ini saya kerasa banget, bulan Ramadan, saya awal bulan berkomitmen sama Wiwin, sama istri, pengen berbagi sedekah 1 miliar. Ya, itu minimal sebenarnya, aslinya lebih dari itu gitu kan. Nah, pada saat berbagi 1 miliar, ada total lebih dari 2.000 orang yang mengajukan ke FOM, teman-teman. Dan di titik itu saya melihat banyak tulisan-tulisan yang mereka butuh bantuan karena sakit, ada panti yang dia tuh Qurannya udah lecek, ada yang dia marbot masjid yang Masya Allah udah tua tapi nggak terurus, ada banyak banget, 2.000 database. Dan di situ saya ngeliatin angka, ya Allah ya Robbi, 1 miliar itu kecil. Di titik itu pula saya makin sadar bahwa saya perlu lebih produktif lagi dalam berkarya, perlu lebih berjuang lagi dalam berbisnis. Agar apa? Agar makin banyak ini yang bisa kita bantu gitu. Nah, jadi kalau bicara masalah tadi gimana cara ngatur waktunya, ini bukan tentang ngatur waktu, tapi tentang ngatur diri sendiri gitu loh. Ngatur diri sendiri itu penting gak buat kamu? Sehingga kalau itu penting pasti jadi prioritas. Gitu, Bu. Tapi tetap asma kepo, Dewa. Ya. Ya, tetap dengan kepo. Jadi kalau rutinitas kamu setiap hari nih, buat teman-teman yang pengen copy paste. Ramadan ya, kalau Ramadan, gitu ya? Kalau versi Ramadan pastinya bangun tidur saya rata-rata di jam 2, jam 3. Ini kalau daily ya, daily activity ya. 2, 3 saya bangun, 2 dan 3 ya, kadang jam 2, kadang jam 3 tergantung. Nah, itu langsung sholat biasanya sholat tahajud, sholat taubat, biasanya saya sholat hajat. Terus juga biasanya kalau udah sambil udah beres semuanya, biasanya saya ngecek tugas yang memang yang kemarin gitu kan. Lah evaluasinya apa di malam hari sambil bersyukur, jurnal syukurnya biasanya di subuh. Terus sahur sama istri sama anak gitu ya. Sudah itu saya nunggu, biasanya kalau kata Ustadz amalan nunggu sahur dan subuh itu adalah banyak-banyak istighfar bareng-bareng gitu. Terus ke masjid saya sampai subuh sampai syuruk odoj minimal 1 juz. Terus juga murojaah juga, saya juga hafalan gitu. Nah pas udah subuh saya balik ke rumah, main sama anak jam 6 sampai jam 7 tuh, 6, 7, 8 tuh saya, ya anak baru bangun main gitu segala macam. Udah break, biasanya langsung buka laptop. Nah itu saya biasanya udah mandi segala macam, ngecek-ngecek kerjaan. Saya karena tadi ya 26 usaha, bayangin. 26 usaha dengan 26 orang kayak Tendi Murti gitu. Ngavaluasi dan segala macam. Nah, mulai hari dengan tadi bersih-bersih, mandi dan segala macam, duha sebelum ke kantor atau sebelum ada ketemu duha. Nah, siangnya biasanya itu ada agenda yang sudah saya setting 1 bulan sebelum, Bu. Makanya tadi benar, karena jadwal saya biasanya kalau dicek di Google Calendar, wah udah full gitu. Nah, siang itu adalah biasanya kalau nggak ada ketemuan dengan orang, ketemuan itu bisa jadi alumni, ketemuan dengan partner, ketemuan dengan member gitu ya, ketemuan dengan tim, itu adalah berhubungan dengan bagaimana cara kita menumbuhkan bisnis gitu ya. Nah, kapan saya nulis, kapan saya bikin konten, ada waktu khusus. Untuk yang sifatnya daily, sifatnya kayak misalkan itu sifatnya itu di pagi-pagi. Tadi pada saat misalkan jam 6 pagi, 7 pagi itu anak saya belum bangun nih, saya bikin konten. Dan kecepatan nulisnya cukup cepat, jadi nulisnya lumayan cepat, beres misalkan.
Nah, itu biasanya bahkan satu konten, satu waktu itu dalam 1 jam bisa lebih dari satu konten, bisa langsung banyak. Nah, saya langsung nabung konten banyak, bikin simpan di note saya latihan olahraga gitu ya. Nah, sampai ke maghrib seperti biasa ya, buka dan segala macam. Dental banget ya kalau buku tuh tipenya. Saya punya 3 word dalam kehidupan pribadi. Single tasking, tidak ada distraksi, ada waktu yang cukup lama. Contoh, kenapa saya buku Melawan Kemustahilan, buku kemarin apa Reseller Gendeng, buku Jackpot Rezeki, Detonator Kebaikan, buku Bodo Amat, itu dikerjakan gak lebih dari 2 minggu. 7 hari, 10 hari, 14 hari. Karena saya bikin target. Saya target dari Kang Ade, misalkan di KMO tuh, Kang target 250 halaman, 350 halaman. Saya petakan, oke sekian berarti saya butuh sehari itu misalkan 10 halaman atau berapa halaman. Saya komitmen. Saya butuh waktu 5 jam sehari misalkan. Oke 5 jam sehari. Gimana saya supaya bisa dapat 5 jam sehari dengan kondisi yang fleksibel banget jadwal saya kan. Saya akhirnya nemu nih. Oke ternyata adalah malam-malam 2 jam, ba'da tahajud bisa malam-malam 2 jam. 1 jam after syuruk biasanya di 3 jam. Malam-malam 1 jam, siangnya 1 jam, 5 jam. Dan itu komitmen disiplin pasti ketemu 5 jam. Dan rata-rata saya termasuk orang yang disiplin komitmen. Kalau udah menetapkan ya komitmen dengan omongan gitu kan. Menentukan itu. Ingat deep work, tidak ada gangguan. Nah di titik kerjain kayak begini teman-teman. Kalau misalkan Anda pengen deep work, handphone ya itu kalau bisa jauhin. Laptop sinyal wifi matiin. Karena pasti ada gangguan. Termasuk ngomong ke pasangan. Kalau Anda cewek ngomong ke suami, kalau Anda suami ngomong ke istri. Kalau saya ngomong ke Uyun biasanya, Bun, jam segini Bun, ayah menulis dulu ya. Kondisikan Nabila sama Jasmine misalkan. Oh siap ya siap gitu kan. Di titik itu bisa saya di atas, anak saya di bawah, itu ganggu ke atas. Karena tahu ayahnya lagi kerja, lagi nulis gitu. Itu yang pertama deep work. Yang kedua adalah konsep teamwork, ngerjain bareng tim. Ada sebuah konsep dalam kehidupan saya itu namanya adalah stupid list. Kerjaan-kerjaan yang kayaknya ini gak harus gue yang ngerjain gitu. Kayak misalkan saya sering ngadain giveaway, termasuk di bulan ini, menentukan pemenang giveaway, transfer uang giveaway, pengiriman produk, apapun itu gak dengan Dewa Eka Prayoga sejatinya. Itu di-handle sama tim. Termasuk ngurusin titik bengek yang sangat perintilan. Nah ini pentingnya kenapa kita bangun tim. Ya, jadi ada kalanya aktivitas teknis itu didelegasikan sama tim. Sehingga kita punya banyak waktu untuk yang priority list. Nah priority list kita apa? Tentang hubungan kita sama Allah, dia sehat dan segala macam, olahraga, tentang kita menuangkan karya kita, gitu ya, tentang kita bisa bermanfaat buat orang lain juga. Gitu. Tapi yang sifatnya kecil-kecil itu kayaknya ngabisin waktu banget, ngiklan, bikin adset misalkan. Kok saya juga ada internet marketer gitu ya, aduh ya, udah nyuruh ke tim aja gitu. Yang kedua konsepnya adalah teamwork. Yang ketiga adalah death work, kerja untuk nyiapin mati. Nah ini yang rada spiritual gitu ya. Jadi kerja itu bayangkan seolah-olah besok adalah hari kematian kita. Konon katanya orang cerdas adalah orang yang selalu ingat dengan kematian, gitu ya. Nah maka saya kalau termasuk yang kalau ngelakuin sesuatu tuh selalu dibayang-bayangi dengan emang besok masih hidup gitu. Kan kita sering kali kalau bisa dikerjain besok, ngapain dikerjain hari ini gitu ya. Nah sekarang mikirnya gini, dibalik gitu ya. Jangan suka ditunda-tunda, nanti keburu lupa men, gitu ya. Jangan dinanti-nanti keburu mati gitu. Jadi apalagi saya, Bunda tahu sendiri, udah pernah wawancara saya pada saat bikin Bidadari Untuk Dewa, saya pernah ngalamin episode mau lewat gitu kan, ya, ketemu dengan orang-orang juga sering kali mau lewat juga. Jadi jangan kepedean bakal usia lama gitu lah. Nah di titik itulah teman-teman, ketika kita udah paham tentang death work gitu ya, bahwa kita itu kerja untuk nyiapin kematian terbaik gitu ya. Ingat manusia itu tergantung ujungnya. Ya, kalau kita sekarang udah merasa soleh tapi ternyata ujungnya salah, wah bahaya gitu ya. Maka ayo lakukan terbaik, berkarya apapun, intinya demi bermanfaat buat banyak orang. Gitu Bro. Oke, Masya Allah. Ya, emang kalau Mang Dewa, saya aja nggak perlu ngomong banyak-banyak nih, udah dilepas aja. Ya, tapi ingat pertama kali ketemu Dewa yang Dewa bilang, Dewa justru kenalnya lewat Asma lewat film Assalamualaikum Beijing, dan ada tokoh di sana Dewa Prayoga ya. Tapi Prayoga gitu ya. Itu merusak personal brand saya, Bun.
Kok bisa begitu sama ya, cuma bedanya selipan Dewa Eka-nya ya. Eka-nya hilang. Ya kita doakan ya mudah-mudahan Dewa sukses terus ya, mudah-mudahan sehat terus, sehingga mudah-mudahan makin berlimpah-limpah proyek kebaikan yang bisa disupport ya. Dan kita juga berharap mudah-mudahan nih makin banyak hadir ya Dewa Eka Prayoga, bukan Dewa Prayoga yang di Assalamualaikum Beijing, bukan ya. Dewa Eka Prayoga yang lain ya, yang tumbuh ya, insya Allah mudah-mudahan persoalan-persoalan umat bisa terjawab di tangan umat sendiri gitu ya. Amin. Baik, Dewa, nasihat dong nih. Jadi buat teman-teman yang yang sekarang tadi kan dapat ya motivasi bangun why-nya tadi dengan death work juga gitu ya. Nah, buat teman-teman yang sekarang nulis tapi mungkin belum langsung tahu gitu. Gue nulis apa sih gitu. Ya kan, jadi entah passionnya, entah misalnya potensi dia gitu. Begitu banyak ranah kepenulisan gitu. Bagaimana mengetahui ini nih, mencari tahu tentang ini? Ya, pasti semua penulis, semua pebisnis, semua orang yang memang berada di profesi itu pasti melalui proses kayak begitu sih saya rasa ya. Dewa Eka Prayoga sebelum sekarang katakanlah tulisannya banyak viral, tulisannya banyak laku dijual mahal dan segala macam, melalui juga proses ketika saya nulis orang mencibir, kayak gini doang, gitu. Anak TK juga bisa, gitu lah. Itu pasti ngelaluin. Sama kayak kita jualan lah, sama kayak kita bisnis, enak banget ya si Dewa jualan apa aja laris, jualan ini begitu segala macam rame gitu kan. Nah, karena mereka nggak pernah tahu prosesnya kayak gimana. Nah, maka tugas teman-teman semua yang ada di KBM Apps gitu ya, pada saat menulis itu, tugasnya adalah menikmati prosesnya itu. Ya, tugas kita itu bukan lebih baik daripada orang lain. Anda boleh berkompetisi dengan orang lain untuk bisa jadi top 1 KBM Apps misalkan. Sama kayak tadi misalkan Teh Dwi, Mbak Dwi-nya atau misalkan yang lain, misalkan gue pengen masuk 1. Sesungguhnya musuh terberat Anda itu kita itu bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Ya, saya adalah pemain affiliate. Saya pemain affiliate itu saya menang sering kontes dengan orang lain gitu kan. Saya 28 kali ikutan kontes, 28 kali juga alhamdulillah izin Allah menang semuanya. Tapi apa niat saya pada saat kontes sejatinya bukan tentang mengalahkan orang lain, tapi tentang bagaimana saya memberikan yang terbaik buat diri saya sendiri. Selalu ada sebuah catatan quote penting dalam diri saya, selalu memberikan yang terbaik, apa yang bisa saya berikan lebih banyak lagi, yang lebih baik lagi. Bukan dengan orang lain, tapi perbandingan sebelumnya. Jadi proses ini yang teman-teman perlu nikmatin ya. Yang namanya penolakan, yang namanya cibiran, koreksi, cacian, cemoohan, kritikan, apalagi di kalangan mama gitu ya, pasti ada itu mah. Tinggal kita sekarang lagi-lagi, kalau misalkan goalnya strong why-nya gede gitu ya, omongan mereka tuh gak akan kita. Tapi tujuannya memang orang yang growth mindsetnya bertumbuh adalah kita senang dengan kritikan. Jadi kita nulis, misalkan ada kritikan dari orang lain, catat ya. Oh oke, makasih ya masukannya, kritikannya, besoknya perbaiki lagi gitu kan. Nah itu dinikmatin aja sampai akhirnya 10.000 jam terbang itu kita lewatin. Ingat, proses kompetensi itu awalnya tidak tahu, jadi tahu, paham, bisa, ahli. Nah banyak orang jadi penulis hebat, katakanlah langsung dia pengen ahli, pengen kayak Bunda Asma, pengen kayak yang Dewa, maksudnya nggak bisa, harus ngelewatin prosesnya dulu. Awalnya tidak tahu, jadi tahu jadi paham, gitu kan. Paham jadi bisa belum tentu, paham belum tentu bisa loh. Oh nulis, tapi nggak bisa ya, harus coba latihan, gitu. harus dipraktekin. Nah dari mulai bisa baru nanti ahli. Nah di ahli itu perlu jam terbang. Ya ibaratnya kalau saya bikin campaign, bikin copywriting gitu ya, atau misalkan bikin apapun lah ngisi itu kadang nggak direncanakan tuh sebelumnya ngomong apa, menulis apa, kok cepat. Nah di titik ketika teman-teman udah nulisnya cepat ya, dan itu berkualitas dan itu udah sesuai dengan karakter kalian masing-masing, tinggal nikmatin aja prosesnya. Oke, jadi sambil nulis, sambil mencari-cari, sambil menemukan, sambil menjajaki ya Dewa ya. Yap. Baik, Bro Bahrul kita coba buka tanya jawab yuk. Ya, oke. Silakan teman-teman yang hand ya. Ya. Di layar di unmute. Ya, silakan. Silakan, Mbak. Iya, makasih sekali kesempatannya, ini senang bisa ketemu lagi sama Bunda Asma, sama Ayah Isa, sama Bang Dewa dan Mas Bahrul. Tadi di awal saya join pertama, Ayah Isa datang duluan, terus saya
sapa gitu ya. Lalu materinya Ayah Isa itu saya kaitkan dengan tadi Bang Dewa ini, karena kebetulan nih Bunda saya kadang nggak bisa setiap minggu ikutan karena banyak kegiatan di luar. Jadi kalau misalkan ada waktu saya betul-betul ikut dari awal sampai akhir gitu. Nah kebetulan cerita sudah dapat bestseller mandat PO itu, tapi tadi kok sulit ya di KBM ini karena mungkin baru kali ya, harus bersabar. Jadi dari tips dan trik. Iya, jadi apakah untuk buku yang sudah selesai bagusnya itu diposting langsung saja, diupload semuanya, atau dibuat per bab seperti itu? Oke, periodik ya. Itu periodik. Nah, karena kan tadi Ayah Isa itu bilang marketingnya ya, pemasarannya. Kalau dari segi popularitas itu kebetulan sekali kan Mem Ayah ini guru, jadi setiap murid sekarang yang ketemu pasti saya giring ke nih. Ayo baca buku di Mem Ayah di KBM. Jadi semuanya disuruh follow kayak gitu. Jadi marketingnya udah. Dan kalau untuk popularitas juga, kalau di luar, bukan di dunia tulis menulis, kayaknya udah nggak ada deh orang se-Jawa Barat ini nggak kena kalau untuk dunia pendidikan. Tapi kenapa memasuki dunia literasi di KBM ini susah gitu loh. Nah, itu pertanyaannya. Ya, kita langsung jawab ya. Oke, Dewa, silakan Dewa. Terima kasih Mbak Soraya. Ya, sebenarnya gini ya, apapun masalah teman-teman ya, bicara masalah kayak misalkan teman-teman udah punya buku misalkan, terus pengen katakanlah nulis di KBM dan pengen laris juga. Yang pertama kali harus dikuasai, yang harus pertama kali dipelajari adalah tentang karakteristik tentang medianya dulu. Ya, misalkan gini, saya keluar dulu nih, kita ngomongin tentang YouTube, Facebook misalkan. Itu semua platform punya karakteristik masing-masing. Ya, kenapa YouTube saya 400.000 subscriber, TikTok saya 1 juta follower, terus juga Instagram juga 600.000 gitu kan, Facebook juga 300.000, itu lumayan dari segi followersnya. Nah, yang menarik adalah apa trik saya pada saat saya terjun ke planet baru bahasanya gitu ya. Pertama adalah pelajari dulu kriteria pasar di sana gimana, ya. Kriteria pasarnya gimana? Nah itu juga sama ketika sekarang katakanlah Mbak Soraya Tertila ini masuk ke KBM Apps, ya pasarnya tuh gimana, ya. Nah berarti cari tahu nih tentang misalkan buku yang laris itu yang kayak gimana sih, yang dibaca tuh yang kayak apa, ya. Ada kalanya kalau kita udah bicara masalah bicara marketing ya kalau tadi Pak Isa bilang, kadang kita tuh harus nurunin ego kalau penulis itu. Kenapa? Karena gini, penulis identik dengan gaya bahasa yang kita nulis itu sesuai dengan keinginan kita gitu. Sementara marketing itu bicara masalah market mau. By the way, ngomong-ngomong tentang KBM Apps teman-teman, dulu kita pada saat pertama kali bangun KBM Apps ini gitu ya, kita mengira penjualan revenue stream tertinggi kita akan berada di e-book. 1 e-book, 2 buku, 3 kelas, 4 baru bab. Ternyata faktanya terbalik teman-teman. Bab itu nomor 1 gitu kan. Nah itu artinya apa? Kita gak bisa berasumsi sampai asumsi tersebut berubah jadi bukti. Mbak-mbak ini yang sekarang pengen ikutan juga kesulitan mereka, monggo lakukan yang namanya benchmarking. Kalau dalam bahasa bisnis namanya benchmarking ataupun modeling. Apa yang dimodel? Cek yang laris itu yang temanya apa, yang bahasa cara nyeritainnya gimana, gitu kan? Terus cara dia mempromosikan gimana? Mulai pertama dari segi babnya dulu yang kayak apa, temanya kayak apa, termasuk ke personalnya. Oh dia mah orangnya ternyata kenapa kenceng karena dia aktif di sosial media yang lain. Setiap kali ada bab baru dia rekomendasikan di platform yang masing-masing itu gitu. Nah, itu yang saya lakukan juga pada saat saya pengen pindah ke planet yang lain. Sehingga saya tidak butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa eksis di sana sehingga cepat. Nah itu juga yang teman-teman lakukan di KBM ya, di KBM Apps. Maka cek dulu nih kemarin Mbak Soraya lihat bukunya. Oh buku gue kemarin kayak begini. Cek di KBM Apps. Oh ternyata rada beda. Nah berarti ada proses penyesuaian dulu dong. Mau egosentris atau market sentris? Kalau egosentris berarti tinggal upload sesuai dengan buku kemarin. Tapi jangan salahkan kita kalau misalkan
nggak seramai yang kayak waktu itu misalkan. Karena beda, sama kayak gini, menarik. Data yang saya lihat, data di KBMS ini gitu ya, kenapa akhirnya saya, Pak Isa, Tendi, dan kawan-kawan, itu kalau misalkan mau meramaikan platform ini gitu ya, awal-awal kita mending mengajak para penulis yang terbiasa di platform. Ya, nah tugasnya itu nanti adalah baru berikutnya kita dapetin authority-nya, itu strategi marketing kita, dengan cara mengajak orang-orang untuk live dengan adanya Bunda Asma ini. Karena saya yakin tidak semua artis pun, artis penulis dan selebriti authority penulis gitu ya, itu akan sukses juga di KBM Apps dengan gaya market yang berbeda. Mungkin nanti misalkan ada, nanti saya nggak tahu sekarang data terbaru siapa penulis mayor yang penulis tokoh nasional besar yang udah nulis di KBM Apps. Coba cek berada di kiri, berada di yang memang top atau tidak gitu ya. Karena rada beda pasarnya gitu loh. Nah itu artinya memang dunianya beda antara platform dan buku fisik. By the way, saya pribadi kalau boleh jujur, saya bukan termasuk pembaca aplikasi. Saya bahkan nggak pernah satupun baca bab kalian. Ini fakta brutal, ya. Karena saya termasuk pasar buku, ya. Tapi ternyata kalau saya egosentris, saya nggak akan bikin KBM sama teman-teman. Tapi ternyata ada orang pasarnya sering baca, gitu kan. Dan ternyata pasar membuktikan di sana tuh banyak kan emak-emak. Nah, tugasnya Mbak itu mempolakan tadi Mbak. Oh, pasar ternyata sukanya tema ini, gaya bahasa begini, membacanya ini, bahasanya begini. Nah, monggo dipolakan. Tinggal respon penyesuaian karya yang sebelumnya dengan karya yang baru. Itu sih kalau dari saya. Mungkin dari Bunda dan teman-teman yang lain mau menambahkan, silakan. Setuju sih. Jadi memang kalau dalam kepenulisan kan kalau kita melihat bagaimana di Cina dulu ya, orang belajar melukis juga begitu. Jadi lukisan-lukisan yang masterpiece-nya gitu kan di copy ya, dicoba untuk dilukis ulang gitu. Tulisan-tulisan juga bisa seperti itu gitu loh. Jadi termasuk tadi apa yang Dewa untuk mempelajari ya, dan termasuk personalnya ya, karakter personalnya gitu. Dan harus memposisikan diri juga lebih humble ya Dewa ya. Gitu ya gitu, karena kita jadi gini, kalau kita merasa kita sudah besar, biasanya nanti effort kita minim. Tapi kalau kita merasa bahwa oke, gue mungkin besar, tapi ini planet baru tadi yang kata Dewa gitu ya, dan di planet ini gue bukan siapa-siapa gitu. Sama seperti kemarin di Instagram Acha Septriasa curhat gitu kan tentang bagaimana dia memulai di Indonesia, siapa yang nggak kenal Acha Septriasa gitu kan. Tapi ketika dia di sana di negeri orang, dia mau belajar acting lagi, lu siapa gitu kan ya. Jadi dia harus pembuktiannya harus 2 kali, jadi kayak ngulang lagi dari awal gitu. Asma juga gitu. Ketika Asma di Iowa gitu, saya ketemu dengan 34 penulis dari 32 negara dan banyak di antara mereka yang latar belakang sastranya, studinya tinggi gitu. Saya siapa gitu di situ gitu kan. Jadi ini pembuktian gitu. Ini pembuktian, dan makin kita merasa bahwa kita bukan siapa-siapa, maka makin besar biasanya usaha kita untuk membuktikan diri. Itu mungkin ya Dewa ya. Yuk, betul. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua nih, Bro Bahrul, siapa nih? Ya, Rahat ya. Ini tadi rasain paling cepat kedua nih rasanya tadi itu. Kayaknya Mas Omar Rahat ini tiap acara KBM tuh udah ngeset gimana caranya tuh ya, ada bisa raisannya paling pertama. Langsung Mas, silakan Mas, singkat Mas ya. Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Kang Dewa dan Bunda Asma. Saya cuma nanyain sederhana aja untuk Kang Dewa ya. Jadi Kang Dewa dulu itu apa punya mentor untuk menulis ya? Terus ini lumayan nih, masih saya baca terus. Master banget ini. Soalnya alhamdulillah kemarin di KMUS coba saya nulis dengan teknik kayak gini ya. Jadi saya masih belajar Kang. Jadi masih belajar ke Bunda Asma. Jadi masih istilahnya duplikasi ya, gimana sih Bunda Asma bikin novel biar hidup, tapi ya masih kata Kang Dewa kan harus tahu dulu dan paham, terus bisa baru ahli ya, jadi berproses ya. Gitu aja Kang Dewa ya. Oke, pertanyaannya apakah saya dulu punya mentor nulis? Awal-awal iya, saya belajar dari pola. Ingat, bukan nyontek. Dalam ilmu modeling NLP itu pola dengan nyontek itu 2 hal yang berbeda gitu ya. Jadi pola itu kita menangkap bahwa sebenarnya adalah ada begini, tapi nggak harus begitu gitu loh ya. Nah, baca untuk bisa dapat referensi, memperkaya hasanah pikiran itu jadi masalah. Tapi yang jadi hati-hati adalah jangan sampai kita jadi kayak dia gitu loh. Nah, mungkin khawatirnya adalah ketika misalkan saya dulu gitu ya, saya baca karya si A misalkan, baca nih tiba-tiba nulis, loh gue bukunya kayak tulisan dia ya, itu kan jadi orang lain.
Itu kan nggak enak gitu ya. Maka lagi-lagi jadilah diri sendiri, temukan bedanya kita dibandingkan orang lain itu apa gitu ya. Apa nih bedanya? Nah saya kalau misalkan anak-anak KMO udah tahu bedanya saya apa. Saya punya kerangka dulu, setiap kali nulis itu ada ininya, ada itunya, ada ininya, dan segala macam. Kadang proses saya nulis untuk non fiksi saya gitu ya, yang nulis selama itu bukan proses nulisnya, tapi mengkerangkakannya. Pada saat orang baca, katakanlah buku Melawan Kemustahilan, bagaimana orang baca itu, orang pas beres itu langsung mewek misalkan. Bagaimana orang langsung terinspirasi, orang langsung tergugah, berubah gitu kan. Itu membuat step itu harus disetting dari awal. Orang pada saat buku Bodo Amat saya setting yang cukup menantang buat saya adalah bagaimana seorang Dewaka Prayoga yang latar belakangnya adalah seorang pebisnis gitu ya, yang biasa nulis inspirasi motivasi spiritual yang kental dengan ayat Quran dan juga sirah gitu ya, tiba-tiba nulis dengan gaya bahaya tengil yang bahasanya tuh asam tenan lah bahasanya tuh gitu ya. Judulnya aja Bodo Amat, ini prinsip gue gitu. Dan itu tersampaikan. Akhirnya pas kemarin saya nulis itu dan saya ngobrol sama tim KMO gitu kan, akhirnya benar, ini baru beda akan kerasa katanya. Yang berarti di situnya challenging. Dan itu lagi-lagi benar kata Bunda Asma, seorang penulis, seorang pebisnis, siapapun kita yang pengen sukses, gak boleh kita merasa sudah puas gitu ya. Terus belajar. Saya pernah bikin quote, ketika kita sudah merasa diri ahli ataupun expert, disitulah awal dari kehancuran, merasa jago. Maka tetap jadi gelas kosong, jadi ember kosong gitu ya, terus belajar lebih baik lagi. Jadi kalau jawabannya dari saya dulu punya mentor, tapi sesungguhnya mentor yang setelahnya, yang mentor pertama itu adalah dari masukan, kritikan, dan omongan dari teman-teman itu. Gitu ya. Jadi pada saat ini suka, mungkin itu yang pertahankan. Nanti ada blue ocean strategi namanya kalau dalam bisnis ya. Apa yang kita pertahankan, ya, apa yang kita kurangi, apa yang kita hilangkan, apa yang kita tambah. Nah itu yang bakal kita masukkan di tulisan-tulisan kita. Gitu Mas. Oke, Bro Baru sebentar. Saya pengen nanya satu hal sama Dewa. Bagaimana seorang Dewa Eka Prayoga belajar? Saya, untuk menjadi lebih baik gitu loh. Oke. Iya, orang-orang tahunya saya tuh tengil, orang saya tuh apa empatinya nggak ada dan segala macam. Tapi sesungguhnya saya mendengar mereka kok. Saya mendengarkan mereka setiap kali ada masukan, kritikan, saya mendengarkan mereka. Jadi saya belajar dari omongan, kritikan, komentar orang lain. Udah Asma sering bilang juga predator buku. Jadi kalau misalkan orang lain dulu itu mungkin cuma baca buku sebulannya cuma 1-2 gitu ya. Saya dulu dari mulai SMA kelas 3, SMA kelas 3, itu saya terbiasa bawa buku kemana-mana. Ya SMA itu saya sering baca buku, kuliah apalagi, orang bawa buku kimia, gue bawa bukunya pengembangan diri, buku motivasi, buku pelajaran, bisnis dan segala macam. Jadi dari buku saya belajar, gitu ya. Apalagi selain dari itu, dari pengalaman pastinya, itu yang sangat-sangat berharga. Kenapa? Karena saya tipenya adalah action oriented. Jadi kalau saya sekarang bisnis di bidang fashion, di bidang kuliner, di bidang properti, di bidang apapun, itu saya ngambil resiko sebenarnya gitu kan. Nah di situ saya belajar. Jadi dari situlah saya belajar banyak. Dan sebenarnya semakin banyak pengalaman, semakin banyak hal yang bisa kita tuangkan dalam bentuk konten kalau sebagai content creator tuh ya. Ini bakal jadi cerita nih, ini bakal jadi cerita nih. Dan itu pula akhirnya bakal jadi banyak bahan buat nulis. Kadang ada kala ketika kita nulis nih, saya pada saat nulis tentang Bodo Amat kemarin yang buku ke-21 itu, kayaknya stok cerita gue kurang nih gitu kan, kayaknya kurang nampol nih. Akhirnya saya ketemu dulu sama orang, ketemu sama ini segala macam, ngelakuin sesuatu, di situ udah banyak pelajaran. Jadi cara saya belajar, pasti yang pertama adalah dari masukan, kritikan, komentar orang lain, dari bacaan, ketiga dari pengalaman, dan sisanya dari nonton, ikut workshop. Setahun saya biasanya mengadakan 2-3 kali pun. Bulan Mei saya besok ngambil master semantik kurang lebih 2 minggu ya, dengan biaya yang lumayan mahal juga. Jadi saya termasuk tiap hari belajar juga, dan saya selalu tiap hari minimal baca buku minimal sekian halaman gitu. Itu selalu. Dan ada yang menarik gitu ya, kemarin pada saat ada bertanya kepada saya, Kang, saya orangnya nggak suka baca gitu. Terus gimana ya gitu ya. Mungkin ada yang kayak gitu. Nah gini teman-teman, nggak suka baca gimana gitu. Logikanya sebenarnya gini ya. Kalau misalkan orang-orang sukses di dunia ini mereka suka baca, itu adalah sebuah pola yang menunjukkan bahwa kalau kamu pengen sukses maka bacalah yang banyak gitu ya. Nah sama ini di situ saya sadar bahwa maka baca yang banyak gitu. Kebayang nggak sih kalau misalkan gini deh, kenapa teman-teman di bulan Ramadan sekarang yang dulunya mungkin saya gak buruk sangka gitu ya, mungkin dulunya tuh mungkin sehari kadang lupa baca Quran gitu ya, tapi sekarang minimal 1 juz sehari. Kenapa tiba-tiba kok jadi semangat dalam baca Quran? Lagi-lagi ini tentang strong way, karena Allah memerintahkan kita, ustadz selalu bicara tentang ayo isi bulan Ramadan dengan amal kebaikan yang banyak gitu ya, tilawahnya, ibadahnya, sedekahnya, muamalah dan segala macamnya.
Nah, kebayang nggak sih kalau misalkan Rasul ada di depan kita tiba-tiba ngomong ke kita, "Hei dewa, kamu banyak baca Quran," misalkan. Terus kita bilang, "Ya Rasul, saya nggak suka baca." Gitu. Kebayang nggak sih? Pengen ditoyol. Nah, kalau memang sudah jelas why-nya, sudah silakan lakukan. Termasuk yang udah jelas why kenapa saya harus baca. Belajar. Mindset saya sederhana. Before you earn, you have to learn. The more you learn, the more you earn. Saya pernah dalam kondisi dihadapkan dalam kondisi punya utang, itu masih punya utang 7,7 miliar. Dalam kondisi sederhana. Satu, saya harus ikut workshop, bayar 8 juta. Bayangin 8 juta ikut workshop. Ya. Satu lagi, ngisi training dibayar 40 juta. Kalau Anda jadi saya, Anda pilih mana coba? Tapi ternyata faktanya waktu itu saya memilih untuk ikutan workshop orang lain. 8 juta saya bayar. 40 juta saya tolak, tapi dengan tidak menolak secara langsung. Saya bilang ke orang yang undang saya waktu itu, salah satu perusahaan ya BUMN gitu kan, Kang, Pak gitu ya, ini ada teman saya yang dia juga jago banget dalam dunia digital marketing, silakan undang dia. Tidak kalah kok dengan saya, sama jago juga gitu kan. Nah, jadi saya menjadi wasilah rezeki buat dia, saya menolak, saya ngambil untuk belajar. Nah, orang nanya kenapa saya memilih untuk belajar? Tadi karena saya punya keyakinan the more you learn, the more you earn. Ya, yang nggak ada yang namanya masalah, yang ada adalah kapasitas kita yang bermasalah. Kita menganggap uang 1 miliar itu mungkin jadi masalah, utang. Ya kalau misalkan kita punya penghasilan 1 miliar setiap bulan, bukan jadi lagi masalah, benar kan? Sederhananya gini, Mama di sini saya yakin punya anak lah ya, anak atau mungkin pernah jadi anak saya yakin. Ya. Nah, kenapa anak kita? Saya punya anak Nabila usia 8 tahun. Kenapa saya ngasih uang ke anak saya Nabila cuman di angka 2.000, 3.000, 5.000 sehari? Sementara saya aja bisa berbagi 1 miliar kalau orang lain. Kenapa ke anak sendiri cuma 5.000 gitu? Ya, bahkan ke orang lain kalian transfer 20 juta, 3 juta, 50 juta gitu kan. Kenapa anak sendiri cuma 2.000, 5.000 gitu kan? Bukan saya gak mampu teman-teman. Tapi saya melihat bahwa anak saya belum pantas mendapatkan angka besar. Nah, itu pula sama kayak kita sekarang hidup gitu ya. Kenapa ya kita kok cuma segini mulu penghasilan? Kenapa ya kok kayak gini mulu? Ya lu kan dia lagi kan tiap kali doa buat diri sendiri gitu kan, hidup untuk diri sendiri gitu, semuanya demi diri sendiri. Nah, saya punya keyakinan untuk kapasitas bisa membesar tadi ya, supaya Allah kasih kita banyak gitu ya, maka kita harus belajar karena lack-nya itu ya, salah satunya adalah lack of knowledge gitu. Nah, makanya kenapa saya terus belajar setiap hari ya. Jadi dibalik orang lain tahu saya sharing, saya lebih banyak belajarnya gitu Bun. Baik. Lanjut berikutnya, silakan. Mas. Ya, silakan Mas Abizar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, senang sekali sore ini saya bisa belajar pada Master Kepenulisan. Ada Bunda Asma Nadia, ada Kang Dewa Prayoga. Kali ini saya mau nanya sama Kang Dewa Eka Prayoga. Ya, saya pernah baca beberapa buku Kang Dewa. Salah satunya ini Mas, main Facebook. Main Facebook. Jadi di main Facebook itu betul-betul saya melihat Kang Dewa memang buka dapur gitu ya. Jadi bagaimana beliau bisa eksis di sosial media. Yang saya tanyakan adalah bagaimana membangun mindset ini PD ketika menulis. Jadi saya pribadi itu saya ketika men-share sesuatu itu saya kadang merasa tidak pede loh. Saya itu belum punya level itu kok saya nulis yang gitu. Sehingga akhirnya yang sudah saya tulis bagus tadi itu, sharing tadi itu akhirnya tidak terpublis di sosial media, di Facebook dan lain-lain. Itu akhirnya saya hanya menulis yang ya standar, yang biasa-biasa aja gitu. Nah, ini untuk menanamkan mindset percaya diri itu bagaimana? Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana terkait dengan ini produktif menulis. Jadi Kang Dewa kan kecepatan menulis, mengajarkan tentang beliau kalau nulis kan sudah cepat ya, sudah ahli. Apakah untuk menjadi penulis ahli itu dibutuhkan skill menulis 10 jari? Jadi kan gitu. Kalau saya sendiri itu kalau menulis agak lama gitu, kemudian banyak typo gitu, males. Terjadi yang namanya males, bosen, ngeditnya gitu. Nah, ini kira-kira apakah sangat diperlukan skill menulis 10 jari sehingga akhirnya tulisan kita itu ya minim typo lah Mas, minim typo
sehingga yang edit tapi nggak terlalu banyak gitu. Atau memang kita perlu asal nulis gitu dulu kan, di teori kan gitu, asal nulis apa yang ada di isi kepala kita tuliskan, nanti setelah ada waktu senggang baru kita editing. Siap Mas Abizar. Jadi 2 pertanyaan. Itu terima kasih. Ya, 2 poin. Ya. Silakan Dewa. Oke, saya jawab yang kedua dulu ya. Jadi sebenarnya nggak ada keharusan untuk kita paham ataupun bisa melakukan proses nulis dengan 10 jari sebenarnya ya. Saya pribadi kadang 11 jari ya, gini. Artinya apa? Itu hanya sekedar limiting belief yang ada dalam pikiran kita, mental block yang dalam pikiran kita bahwa seakan-akan kalau itu nggak begitu, maka saya nggak bisa begini gitu ya. Jadi itu pertama. Jadi nggak ada keharusan. Kedua gini, soal tentang typo dan segala macam. Ingat balik lagi ke tugas utama kita. Tugas kita tuh nulis, bukan ngedit. Ya, kita dijuluki sebagai writer ataupun author, bukan editor. Ya, jangan ambil alih tugas editor. Kasihan. Jadi tugas kita nulis aja nulis. Ada kalanya mungkin kalau salah satu teknik dulu saya pas awal-awal nulis itu, pas waktu masih kayak begitu tuh masih pemula itu, saya ngambil kertas ukuran A4 atau buku yang ukuran A4, kita tempel aja di layar gini. Jadi saya gak lihat tulisan saya sendiri. Udahnya mau coblak gitu. Khawatirnya apa? Khawatir yang mengganggu itu sebenarnya mata gitu. Jadi pas nulis, pas lihat mata tulisan sendiri. Ketika kita merasa bahwa kok aneh gini mulu ya, openingnya kok salah. Tuh, kita mengganggu dengan tulisan kita sih karena kita lihat gitu. Maka untuk bisa mengurangi itu ya tutupin layarnya. Kalau saya dulu awal-awal, sekarang udah enggak, udah peduli, cuek aja gitu. Karena mindsetnya adalah tadi tugas kita nulis bukan ngedit. Adapun nanti misalkan mau ngecek ulang ya monggo. Tapi jangan sampai hanya gara-gara aktivitas yang typo-typo yang banyak itu akhirnya jadi gak kelar-kelar gitu, gak maju-maju, itu bab gitu. Jadi beresin dulu aja, nanti editingnya ada prosesnya tuh, editing, revisi dan segala macam. Itu yang pertama ya. Yang kedua tentang percaya diri ya. Percaya diri, oke. Memang gini, percaya diri saya mengambil sebuah konsep sebenarnya lebih kepada PD-nya diganti. Bukan tentang percaya diri, tapi percaya dia. PD yang sering saya sharingkan ke tim saya di internal itu bukan percaya diri, tapi percaya dia. Dia itu di sini adalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Percaya dia bahwa dia sudah memberikan yang terbaik buat kita. Seperti yang tadi disampaikan pada saat awal-awal, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa kita diciptakan dalam kondisi yang sangat sempurna. Jadi tak ada celah sebenarnya buat kita ngomongin, ngejelekin diri kita sendiri. Aduh, aku mah gak bakat. Mama, hati-hati mama. Aduh, Kang, saya mah gaptek. Misalkan, loh, Anda yang mengecap diri Anda gaptek. Sementara banyak di luar sana orang yang pada jago. Gitu. Kita sangat luar biasa diciptakan ini sangat-sangat sempurna. Gitu. Nah, artinya dari mindset pertama, dari awal, kita tuh sangat resourceful. Sangat bisa melakukan apapun, tergantung mau atau enggak. Gitu ya. Nah, kedua, bicara tentang niatnya dulu, Mas. Niat kita nulis. Niat kita ini pengen mempertontonkan, menunjukkan kehebatan, gitu ya, atau pengen jadi wasilah kebaikan buat banyak orang. Ini memang beda-beda tipis. Nah, maka pastikan tombol itu di switch ke yang samping. Kita pengen jadi wasilah kebaikan buat banyak orang. Mindsetnya gimana, Kang? Tadi kita nulis, mungkin ini masih kurang, katakanlah masih belum seberapa lah ya, gitu ya. Tapi ingat niatnya pengen nolong orang. Ya, pengen jadi wasilah kebaikan bagi banyak orang. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan, ketika kita nolong orang lain, maka kebaikan tersebut akan balik lagi buat kita. Ya, jadi sebenarnya kita nolong orang lain itu ya nolong diri kita sendiri. Nah, harapannya pas kita nulis di Facebook, nulis di KBM Apps, nulis buku dan dimanapun itu, ini tentang kita pengen nolongin. Apalagi kalau kita bicara tentang dalil, dalil dalam misalkan hadis. Mandala la khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi. Barang siapa menunjuk hal yang serupa seperti orang yang ditunjukinya. Ketika mindsetnya adalah ngomong bodoh amat, karena teman-teman di sekitar saya dan mungkin itu bakal jadi cibiran banget gitu. Pemustahilan karena ada episode kehidupan saya tentang sakit, tentang bangkrut. Alhamdulillah izin Allah azza wa jalla Rabbi, Allah bisa beresin nih, gitu kan? Nah, polanya ternyata begini. Akhirnya saya nulis. Jadi kan apa yang memang saya udah lakuin. Jadi memang benar, setuju. Katakanlah, tuliskanlah apa yang memang sudah dilakukan atau dirasakan. Jangan cuma sekedar ngomongnya A, tapi kelakuannya sendiri jadi B. Kan jadi balik buat kita juga bagus gitu. Oke, ya Bro Bahrul masih ada pertanyaan kah? Masih banyak, Bun. Banyak, oke. Kita singkat-singkat ya dan masing-masing satu pertanyaan aja, oke. Oke, ya Mbak Awal Noviana, silakan Mbak.
Ya. Singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya dapat kesempatan bertanya di sini dan hampir semua pertanyaan saya udah kejawab penjelasan Kang Dewa tadi luar biasa dan saya merasa dapat spirit baru. Nah, pertanyaan saya yang berikutnya nih baru nemu lagi gimana caranya kita boleh nggak sih sebenarnya kalau kita itu mencoba untuk ATM karya orang lain gitu ya, bukan dalam plagiat, tapi kita melihat karya seseorang bagus terus kita coba deh bagaimana cara biar bisa selesai gitu. Kemudian saya adalah newcomer yang benar-benar nggak punya masa dari manapun, benar-benar masih sendiri di KBMF, kenalnya juga teman-teman yang di komunitas masih baru-baru semua. Mohon pencerahannya, terima kasih. Siap, makasih Mbak Awal Noviana. Silakan Dewa. Ya, jadi ada konsep yang namanya ATM, yang amati, tiru, modifikasi. Itu berlaku tidak hanya sekedar dari dunia bisnis, tapi content creation dalam dunia nulis juga sama gitu. Bolehkah gitu kan? Boleh banget, sebenarnya boleh banget. Jadi gini, dalam dunia konten, saya juga seorang content creator, seorang penulis beberapa banyak konten juga gitu ya, termasuk juga buku udah pasti gitu ya. Gini, kontennya mungkin sama gitu ya. Kontennya sama nih ya, kontennya karena idenya misalkan, kontennya sama gitu ya. Tapi satu, kreatifnya beda. Kreatif itu gimana? Bagaimana cara kita melihat itu? Sudut pandang, angle lah bahasa gitu ya. Oh ini ya, ini begini deh gitu kan. Nah, kreatifnya beda. Apalagi kan konteksnya beda. Dia ngebahas apa tentang apa, gue konteksnya apa keluar misalkan. Kreatif, konteks, dan juga dari segi kopinya. Kopi berarti di tulisannya sendiri. Kalau misalkan yang menggunakan sudut pandang POV apa, kita apa gitu ya. Nah itu kalau kita dalam dunia content creation. Jadi kadang kalau saya ini bicara masalah KBM Apps gitu ya teman-teman, mungkin teman-teman pernah nulis di aplikasi yang lain ya. Kalau mau plug ya boleh, atau mungkin dibawa kontennya sama, tapi tadi kreatifnya, konteksnya dan juga dari segi kopinya beda. Kalau Anda cek konten-konten saya di Instagram, di YouTube, TikTok, itu banyak yang kontennya sama. Cuman di-deliver dengan kopi yang berbeda, dengan gaya yang berbeda. Yang di situ mah tulisan Facebook, di sini berupa jadi konten Instagram carousel, di sana mah TikTok gitu loh. Nah, itu sudah terbiasa dalam dunia content creation dan dunia kepenulisan. ATM sangat wajar. Kalau bahasanya Steve Jobs gitu ya, tidak ada yang baru selama kita hidup di bawah matahari katanya. Kecuali kreativitas itu sendiri. Nah, maka gak jadi masalah. Jadi ketika teman-teman misalkan terinspirasi dari tulisan orang, lalu bikin dengan gaya bahasa sendiri. Yang gak boleh itu adalah sama plak. Udah kontennya sama, kopinya sama, kreatifnya sama, ini sama. Itu yang gak boleh, plagiat itu namanya. Iya, kalau idenya sama. Itu sih kalau dari saya. Tulisannya sama. Ya. Baik, satu lagi mungkin Bro Bahru. Ya, oke. Mbak Ermartani. Dua lagi boleh gak sih Dewa? Boleh, siap. Boleh ya, dua lagi ya, oke. Oke, Mbak Ermartani. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu pertanyaan. Ya, terima kasih motivasinya, Kang Dewa. Super sekali. Ini saya cuma mau tanya, untuk meraih kesuksesan, apa perlu very coloso? Itu saja, terima kasih. Perlu apa Mbak? Sorry Mbak. Very coloso. Jadi apa nih? Resiko. Oke, silakan Dewa. Terima kasih Mbak Martani. Iya, resiko menarik bicara masalah resiko ya. Dan saya termasuk orang yang sangat suka mengambil resiko. Jadi, cuman gini, beda antara risk taker dengan gambler. Risk taker tuh dia penuh perhitungan. Ada hitung-hitungannya, ada filosofinya, ada story behind the decision-nya gitu ya. Ada sesuatunya tuh. Beda dengan gambler. Gambler tuh dia ngambil keputusan dengan asal ya, tanpa. Nah, kalau misalkan kita risk taker, DWK Prayoga terjun dalam dunia bisnis macam-macam, itulah risk taker banget gitu kan. Nanti gimana ya kalau misalkan ya nggak apa. Resikonya untuk menutup itu maka saya bikin tim yang banyak, bikin pelatihan, bikin itu dan segala macam. Dan saya punya mindset, punya belief gitu ya. Risk itu sama dengan risk gitu ya. Semakin tinggi resikonya, semakin besar rezekinya. Ya, resiko besar buat saya ketika saya dulu membangun sebuah perusahaan namanya adalah jatuh dalam kondisi terpuruk. Apa resikonya? Dicibir, dinyinyir gitu kan. Lo utang beres, hidup susah, dapetin 100 juta aja susah, harus jualan ceker. Itu luar biasa gitu.
Nah, saya meyakini bahwa di balik resiko besar ada rezeki yang besar, tentu dengan perhitungan. Sebagaimana yang sering saya bilang, memulai usaha itu dengan keberanian, menjalankan usaha mungkin jadi penulis dengan keberaniannya dulu gitu kan, asal aja tulis gitu ya, tapi untuk menjalankan jadi profesional penulis yang profesional harus dengan keilmuan, dan keilmuan ini perlu dipelajari gitu. Baik, oke, lanjut satu pertanyaan lagi. Ya, Mbak Vera Dalanggo. Silakan Mbak Vera. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Vera dari Gorontalo. Ya. Saya mau bertanya. Saya tidak ada hobi membaca ya. Cuman saya punya teman-teman banyak penulis, salah satunya penulis novel Di Antara Dua Sujud. Tapi keinginan saya menulis itu alhamdulillah ada. Dan terinspirasi dari mereka, apalagi dari beliau yang penulis novel Di Antara Dua Sujud. Tiba-tiba saya ada keinginan menulis, tapi saya tidak punya tidak punya strategi untuk menulis. Kalau dari suami kasih support, suami juga bantu-bantu, tapi saya tidak ada semangatnya. Kalau keinginan ada semangatnya, kurang mood. Kira-kira apa yang harus saya lakukan ya, Kak? Baik, Mbak Vera. Saya sebetulnya agak bingung sih, karena biasanya keinginan itu menimbulkan semangat. Oke, saya langsung nih ke pakarnya. Silakan Dewa. Iya, itu dia. Kalau dari saya pengalaman waktu dulu nulis, kenapa saya nulis tuh kok gak ada matinya? Dulu kan niatnya karena pengen beres utang tuh ya. Kenapa pengen beres utang? Lagi-lagi tentang kenapa. Kalau kata Simon Sinek kan start with why gitu ya. Ya karena saya gak mau mati nanti malah meninggalkan utang jadi beban buat orang-orang sekitar saya. Gitu. Jadi saya pengen utang itu beres. Gitu. Nulis lah akhirnya. Nah utangnya beres, ternyata saya nggak nulis. Ternyata di situ saya sadar bahwa meniatkan utang lunas saja itu gak cukup. Harus ada yang lebih deep. Gitu kan? Apa itu tentang tadi menimbulkan manfaat buat orang lain, ya menjadikan manfaat buat orang lain, jadi legacy tadi gitu ya. Nah mungkin Mbak Vera ini dari segi strong why-nya, big why-nya belum ketemu nih. Kan dulu mungkin perlu menyendiri gitu ya, perlu malam-malam gitu kan minta petunjuk kepada Allah untuk bisa dapatkan. Jangan malam-malam ke rumah kosong, jangan ya. Malam-malam minta petunjuk sama Allah. Okay. Dapatkan insight-nya lah ya, dapatkan ini gue ketemu nih alasan gue kenapa harus nulis gitu ya. Nah biasanya kalau udah alasannya udah ketemu, soal teknis how to nulis itu bisa beres. Why-nya nggak ketemu, itu yang nggak beres biasanya. Yeah. Nanti banyak tuh cerita, misalkan, aduh Kang saya mau udah semangat nulis, tapi tiba-tiba mentok tengah jalan, tiba-tiba aduh gak istiqomah, ini gimana Kang? Nanya lagi kan, gimana cara istiqomah kan? Ya maka kalau istiqomah, kalau saran dari saya nih, kalau nanti udah ketemu why-nya nih, tiba-tiba tengah jalan katakanlah wajar lah ya, futur gitu ya, gini, iman loh ini, ranah iman aja naik dan turun, apalagi motivasi semangat, jadi wajar sebenarnya, wajar ya. Maka tugas kita sebagai manusia normal, ya bukan malaikat gitu ya, tugas kita harus bisa mengatur diri kita sepenuhnya, seutuhnya. Nah, jangan sampai kita dikendalikan sama mood kita. Ada di antara kita mungkin sering kali bilang gini, Kang aku mah kok lagi mood dia gitu. Loh kok kamu dikendalikan sama mood kamu? Kamu yang mengendalikan mood kamu. Nah gimana Kang? Nah kita belajar dari fenomena tadi ya, iman tadi ya. Iman itu Yesus Bayangkus. Bayangkan, iman saja pada saat kita dengar azan, teman-teman yang bentar lagi di Bandung ada azan nih gitu ya. Pada saat dengar azan, Allah Akbar, apa yang dilakukan sama teman-teman? Langsung diam dan langsung meninggalkan aktivitas dan langsung sholat. Sekelas azan saja, sekelas sholat saja yang wajib perlu diingatkan dengan azan. Apalagi cuma sekedar nulis, sekedar nulis, bukan kewajiban. Benar gak? Hanya sekedar keinginan, keharusan ataupun mungkin hobi gitu ya. Yang wajib saja perlu Allah ingatkan dengan azan, apalagi nulis. Itulah kenapa Anda nulis perlu ada yang namanya sistem reminder, sistem pengingat. Kalau dalam sholat azan, kalau dalam nulis berarti yang ngingetin apa? Yang ngingetin adalah misalkan mentor, Pak Isa, Bunda Asma, Kang Tendi, dan kawan-kawan KBF yang lain. Tiap minggu begini tujuannya adalah supaya diingetin lagi. Nyambung ke yang kedua, apa itu sistem charger. Ada kalanya handphone kita mati baterainya, ya terus kita pas mati ngapain? Dicas. Nah sama kayak kita juga, semangatnya kadang hilang, habis lagi malas ya. Makanya kudu dicas. Maka satu paket antara mentor dan event. Mentornya misalkan Bunda Asma, mentornya teman-teman dari belajar dari Bintang, mentornya Pak Isa dan kawan-kawan. Eventnya adalah belajar dari Bintang dan event-event KBMF yang lain. Jadi tiap minggu outputnya nanti nulis di KBMF gitu ya Dewa ya.
Betul. Jadi sekarang sistemnya udah semua nih, teman-teman bisa lakukan semua gitu loh. Dan tadi masih ada yang bertanya mulai membaca di sana, banyak bacaan yang gratis dan juga mulai menulis ya. Tadi ini ilmunya udah dapat, semangatnya udah dapat ya dari Kang jenuh gitu ya. Ada titik kita merasa bahwa udah cukup nulis gitu ya. Tapi sungguhnya yang sederhana, yang menurut kita sederhana bisa jadi efek luar biasa buat orang lain. Maka dengan begitu tidak pernah yang namanya ceritanya kita tuh berhenti nulis, terus berkarya karena kita tidak pernah tahu tulisan mana yang bisa membuat orang lain berubah, tulisan mana yang bisa membuat orang lain bisa terinspirasi, dan tulisan mana yang bisa membuat kita makin warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, waktu kita kayaknya minim ya sama Dewa, tapi kalau pengen dapat lebih banyak lagi, teman-teman bisa baca buku-bukunya Dewa Eka Prayoga ya, bisa didapatkan di KMU Publishing. Dan Bro Bahrul, saya ada kabar gembira sedikit ini karena baru jadi ya. Buku Siap. itu, tulisan itu nggak ada basinya ya, nggak ada expirednya. Jadi kalau teman-teman sekarang nulis, terus kemudian merasa masih nggak bagus, mau diapain dan sebagainya, sharing aja dulu nggak apa-apa, karena nanti bisa direvisi ya. Saya hari ini dapat Surga yang Tak Dirindukan 1, jadi versi barunya ya, versi cover barunya. Dan ini Surga yang Tak Dirindukan 2, ini persis baru hari ini gitu ya, seneng banget gitu akhirnya punya trilogi yang senada ya. Dan ini Surga yang Tak Dirindukan 3 yang ini adalah semi hadiah buat teman-teman karena belum ada buku fisiknya, tapi ada digital booknya dan bisa dibaca di KBM aplikasi. Kalau buku 1 dan 2 masih PO ya sampai terakhir hari ini. Jadi tetap semangat, tetap berkarya ya, tidak ada karyamu yang basi. Makanya jangan sampai dokumentasikan juga, inventarisir karya-karya dengan baik ya, entah di Google Docs, entah di email, punya alamat email khusus ya, sehingga karya yang sekarang kita rasakan masih mentah, barangkali nanti kita punya ruang untuk memperbaiki dan menyempurnakannya ya. Dan hari ini kita belajar juga untuk lebih banyak tentang branding, lebih banyak tentang marketing, lebih banyak tentang alasan yang lebih luas untuk menjadi sukses ya. Dan tentu saja yang kita inginkan bukan cuma royalti dunia, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan menjadi ladang akhirat nanti. Saya kembalikan kepada Bro Bahrul ya. Terima kasih buat semuanya. Dan sampai ketemu ya pekan depan. Kayaknya hari Rabu ya Bro Bahrul ya. Ya, kita nanti kabarin ya teman-teman untuk pekan depan ya. Iya, kita kembali ke Rabu ya. Ya. Sambil nunggu, mudah-mudahan dalam seminggu ada banyak nih yang teman-teman upload di KBM aplikasi ya. Mundur diri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.